Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Nandar, CGP dari Kabupaten Cilacap. Mantapkan bangga membangun desa menuju Cilacap sehat. Kami SMP Negeri 2 Karangkucung. Aset SMP Negeri 2 Karangkucung. Nah, sekolah yang tempat saya bekerja. Berapa potensi? Apa yang kami kuasai? Kami sebagai guru ya, ataupun juga sebagai siswa. Dan juga potensi sebagai siswa. Guru yang menguasai kompetensi dengan baik yang dapat menyesuaikan perkembangan zaman, itulah kami. Siswa yang memiliki potensi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, itu adalah siswa kami. Apa yang paling dibanggakan? Yang paling dibanggakan tentunya setiap sekolah pasti ada. Siswa yang juara di bidang akademik maupun non-akademik, itu yang dibanggakan. Misalnya, siswa atas nama Agus pernah meraih juara lomba roket air tingkat nasional. Siswa SMP Negeri 2 Karangkucung sering meraih kejuaraan di bidang pramuka, PBB, TUBBB, pencak silat, basket, voli, sepak bola maupun lomba lainnya, misalkan lomba nyanyi juga. Apa yang membuat kami unik? Ya tentunya sekolah kami unik karena sekolah kami berada di pedesaan yang terkadang disebut sekolah mewah, mepet sawah. Namun kami memiliki semangat juang yang tinggi untuk maju dan berkembang. Hal ini ditunjang oleh stakeholder pendidikan yang terus mendukung perubahan ke arah yang baik pada sekolah kami. Apa yang kami miliki untuk masyarakat? Tentunya kami memiliki sesuatu untuk masyarakat. Sekolah kami memiliki pasukan TUBBB, tata upacara bendera dan baris berbaris. Pasukan kami hampir setiap tahun sekolah kami itu baik itu guru maupun siswa ditunjuk untuk menjadi petugas upacara bendera di lingkungan masyarakat kami pada perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Apa yang sekolah lakukan dan miliki yang lebih baik dari orang lain? Nah, tentu ada. Sekolah kami sekolah pinggiran, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa kami bisa masuk ke acara televisi. Misalnya siswa kami yang bernama Chandra masuk ke acara Inbox di SCTV atas prestasinya dalam bernyanyi. Dan guru yang dipanggil oleh tim Kemdikbud untuk membuat video praktik baik pembelajaran bersama tim TVRI Jakarta atas seleksi di program guru penggerak ini. Sekolah kami juga terkenal dengan pencak silatnya karena sering memperoleh kejuaraan di tingkat provinsi. Kami memiliki visi, kami juga memiliki misi. Kami memiliki 7 kelompok aset sumber daya. Yang pertama, 1. Aset manusia. Memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bidangnya. Kepala sekolah kami adalah seorang perempuan yang memiliki kompetensi yang baik dalam bidangnya, memiliki tingkat manajemen yang baik dalam memanajemen anggotanya, sering melaksanakan senam pagi maupun apel pagi. Guru dan siswa. Tentunya guru-guru yang memiliki kemampuan yang baik dalam bidangnya itu akan membuat siswa lebih semangat dalam belajarnya. Guru yang menguasai pembelajaran, menguasai materi pembelajaran, guru yang menyenangkan, guru yang dapat menuntun siswa, guru yang berangkat lebih awal dari siswanya, memberikan disiplin yang tinggi, guru yang multi talenta, tidak hanya bisa mengajar saja, guru yang membawa siswanya memperoleh sebuah kejuaraan-kejuaraan dalam perlombaan, memberikan sebuah semangat atau penyemangat yang tinggi untuk siswanya. Guru yang mau terus belajar dan guru yang memberikan kepada siswa yang terbaik atas proses dari sebuah belajar. Karena sebuah kejuaraan adalah sebuah bonus dari proses sebuah usaha. Guru yang terus memberikan semangat pada siswanya untuk memperoleh sebuah kejuaraan. Guru yang tak henti-hentinya memberikan semangat bersama dengan Pak Iwan Cahril. Siswa yang pernah
masuk ke dalam acara Inbox di televisi SCTV terutama. Di acara Inbox ini kebetulan di Kabupaten Cilacap pernah dilaksanakan. Nah, potensi-potensi guru yang terus pantang menyerah, kemudian siswa yang berpotensi, guru yang mau terus belajar, siswa yang penuh semangat, ini adalah sebuah aset yang perlu dikembangkan. Aset ini tentunya akan dapat menunjang sebuah pengembangan yang ada di sekolah, menjadi sekolah yang lebih maju dan berkembang. Ini adalah grup drum band, ini adalah grup TUBBB, Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris. Ini adalah variasi formasi baris berbaris. Kemudian kejuaraan lomba basket. Ada juga lomba ada basket, ada voli juga ya. Ini adalah kejuaraan tingkat Kabupaten Cilacap, juara 1 Cipta Cerpen Bahasa Indonesia, terutama guru yang penuh semangat dalam mendidik siswa. Ini guru yang pernah membawa siswa tilawah, lomba tilawah. Ini juga guru yang semangat dalam membawa siswa kejuaraan lomba pencak silat tingkat kabupaten maupun provinsi. Hampir setiap tahun semangat dalam melatih siswa. Tentunya dengan adanya potensi yang dimiliki oleh siswa-siswa yang berada di daerah pedesaan di daerah kami, dan juga guru yang penuh semangat dalam melatih, itu yang membuat kami selalu tampil sebagai sang juara. Berusaha tampil sebagai sang juara. Tidak hanya lomba silat, tetapi KSN juga kami ikuti untuk berpartisipasi. Staf sekolah. Nah, ini juga termasuk bagian dari aset ya. Sekolah yang staf yang baik, yang humble, yang disegani oleh siswa. Kemudian petugas perpus yang dapat melayani siswa dengan baik sehingga siswa dapat membaca dengan nyaman, meminjam buku dengan aman dan nyaman. Pengawas dan masyarakat tentunya sangat dibutuhkan juga. Ini sebuah aset juga. Dengan adanya pengawasan untuk sekolah, maka sekolah kami akan dapat dilihat perkembangannya. Dengan adanya pengawasan, maka sekolah kami akan dilihat mana yang kurang, mana yang perlu ditingkatkan. Saran-sarannya sangat diperlukan, dan juga motivasi-motivasi pengembangan untuk sekolah ini. Wali murid, tentunya wali murid ini sangat diperlukan dukungannya oleh sekolah. Misalnya dalam acara pelepasan siswa kelas 9, baik itu dukungan tenaga, pikiran maupun materi, ini sangat dibutuhkan oleh sekolah. Komite sekolah. Nah, tentunya komite sekolah adalah perantara dari sekolah kepada wali murid. Komite sekolah ini tentunya orang yang betul-betul penuh semangat ingin memajukan sekolah dan mengembangkan sekolah bersama wali murid. Camat maupun kecamatan. Camat yang berada di kecamatan sangat dibutuhkan pemberian motivasinya. Dengan adanya lomba-lomba yang diadakan oleh kecamatan, kemudian pemberian apresiasi, pemberian reward terhadap kejuaraan lomba, ini memberikan semangat juang untuk sekolah menjadi lebih maju dan berkembang. Kemudian lurah dan perangkat desa. Kami selalu bekerja sama dengan lurah dan perangkat desa, dan sehingga perangkat desa lebih mempercayai agar sekolah kami selalu menjadi petugas paskibra dalam pelaksanaan upacara 17 Agustus 45, upacara Hari Kemerdekaan. Hampir setiap tahun kepala desa sebagai pembina upacara dan kami sebagai petugasnya. TNI dan polisi, tentunya polisi sangat diperlukan sebagai pembina upacara, misalnya sebagai pemberian wawasan tentang aturan-aturan berlalu lintas, kemudian bahaya-bahaya narkoba, kemudian perkembangan-perkembangan tentang karakteristik siswa zaman sekarang, itu sangat diperlukan. Dari TNI, dari Kodim juga semangat-semangat yang diberikan untuk siswa-siswa kami, terutama di bidang paskibra, PBB, pramuka, kedisiplinan, mengikuti sebuah aturan-aturan tentang tata upacara bendera, itu sangat diperlukan juga, motivasi-motivasi. Dan upacara HUT RI ke-75 juga dihadiri oleh TNI dan Polri.
TNI dan polisi di sekolah kami, dan ini tentunya memberikan semangat juang pada kami, baik itu siswa maupun guru dan kepala sekolah juga. Tenaga medis ini juga termasuk aset. Pembagian obat tambah darah dengan adanya kerjasama dengan tenaga medis memberikan obat penambah darah gitu ya. Persiapan sosialisasi kader remaja juga sangat diperlukan. Kemudian ulama ataupun ustadz ini juga sangat diperlukan pada saat misalnya acara keagamaan yaitu Maulid Nabi. Ustadz bisa memberikan tilawahnya di sini. Kemudian kedua adalah aset sosial. Tadi aset manusia sudah, sekarang aset sosial. Aset sosial yaitu membina hubungan kerjasama yang baik dan saling menjaga sebuah kepercayaan. Nah, ini sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi. Jadi ya, hubungan sosial yang baik, kerjasama yang baik, saling mendukung. Asosiasi yang pertama adalah asosiasi siswa, yaitu organisasi siswa intersekolah, pramuka maupun PMR maupun pencak silat juga bisa jadi. Nah, di sini contoh sosialisasi tentang tata upacara bendera dan baris berbaris. Karena kami memiliki karakter di baris berbaris, sangat dipandang baik oleh masyarakat dalam baris berbaris. Dari ini sini contohnya variasi formasi dari baris berbaris gitu ya. Kemudian dari drum band juga mempercayakan dalam acara upacara 17 Agustus 45 dan perolehan kejuaraan dengan piala setinggi 2 meter lebih. Kemudian Tri Lomba Juang Pramuka Megalang ini di 2 kecamatan, Cimanggu dan Karangkucung pernah menjadi 1. Kemudian pemberian motivasi dari 2 sekolah, dari SMP Negeri 1 Karangkucung dan SMP Negeri 2 Karangkucung oleh 2 kepala sekolah sekaligus, dan ini pemberian motivasi yang luar biasa sehingga siswa-siswa jadi lebih semangat lagi dalam melaksanakan sebuah perlombaan, sehingga akhirnya sebuah bonus bisa kita dapatkan. Tetapi tentunya proses yang paling penting. Juara umum ini juga sering diraih oleh pencak silat SMP Negeri 2 Karangpucung dengan pelatih Pak Agus. Di sini tentunya semangat seorang pelatih dan kompetensi yang dimiliki oleh seorang pelatih sangat dibutuhkan di sini, sehingga membuat anak-anaknya semangat berjuang untuk memperoleh sebuah kejuaraan. Tentunya yang paling baik adalah sebuah proses meraih sebuah kejuaraan. Pendidikan yang terbaik adalah pengalaman atau proses usaha untuk mencapai sebuah kesuksesan. Di sini juga ada Pak Aris dalam melatih, ada basket, ada voli. Di sini ada Pak Umar melatih tilawah bisa tingkat kabupaten sampai provinsi bahkan. Ini ada Bu Wuri, ada Bu Rahma, ada Pak Aris. Tentunya melatih siswa juara 2. Di sini ada persiapan sosialisasi kader remaja juga ada. Institusi ataupun sekolah. Institusi ataupun sekolah di sini diperlukan sekolah yang menyenangkan bagi siswa, antara guru dengan siswa, antara staf dengan siswa, memberikan teladan yang baik untuk siswa, hubungan yang baik gitu ya. Di sini ada karyawan yang penuh dengan senyuman, guru yang penuh dengan senyuman sehingga membuat siswa itu nyaman. Petugas perpus yang baik melayani siswa. Kemudian guru-guru yang kompak, kepala sekolah yang bisa mengkompakkan guru-guru, ini yang sangat luar biasa. Asosiasi guru MGMP dan PGRI. Ini sangat penting perannya musyawarah guru mata pelajaran maupun PGRI ya. Di sini yang mendukung penuh pengembangan sebuah pembelajaran. Misalnya melaksanakan in-house training, kemudian MGMP di sini juga dilaksanakan untuk mata pelajar, setiap mata pelajaran. Asosiasi Dharma Wanita juga sangat dibutuhkan dalam sebuah aset. Kekompakan dari Dharma Wanita untuk memajukan sekolah tentunya. Asosiasi keagamaan, misalnya acara Maulid Nabi dilaksanakan. Kemudian acara kurban ini bersama komite dan masyarakat, tentunya bersama siswa OSIS pramuka, dan ini juga ada santunan untuk kaum fakir gitu ya, santunan untuk lansia. Sini dicontohkan seorang siswa pramuka dari kami yang tentunya berlatih. Di sini ada proses berlatih untuk berkomunikasi, berlatih untuk belajar berbagi.
Di sini ada pembelajaran yang sangat luar biasa, yaitu inti dari pembelajaran ini adalah sesama manusia kita harus saling berbagi. Terutama di daerah-daerah sekitar di SMP Negeri 2 Karangpucung ini. Pembelajaran yang bermakna tentunya akan membuat siswa ini semakin berpikir untuk refleksi diri. Oh, ternyata saya juga bisa melaksanakan pembelajaran tidak hanya di sekolah tetapi juga di luar sekolah dengan cara berbagi. Hal tersebut tidak mudah karena bahasa-bahasa dari orang tua belum tentu mudah dimengerti. Ya, karena ini di sini ada yang menggunakan bahasa Jawa gitu ya, sesuai dengan budaya kami dari Cilacap, bahasa yang ngapak juga. Kadang membuat canggung siswa ini kesulitan untuk bagaimana mengatur bahasanya, mau menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Jawa, karena takutnya siswa salah menyampaikan bahasa gitu ya. Kadang kurang sopan juga ketika bahasanya itu salah diucapkan. Hal ini tentunya pembelajaran untuk siswa-siswa lainnya, karena dengan pembuatan video ini maka siswa lainnya akan paham bahwa berbagi itu sangat bermakna sekali, sangat mengena sekali, terutama bagi para siswa. Belajar berbagi mulai dari sekolah ya, sehingga nantinya menjadi seorang pemimpin dia akan selalu ingat dengan rakyatnya. Kemudian asosiasi kesenian, misalnya ada hadroh gitu ya. Dari ini siswa laki-lakinya menari, siswa yang perempuannya memberikan nyanyian, kemudian ada juga dance. Ini juga sebuah potensi yang dimiliki oleh siswa. Wahana pembinaan remaja terampil, cerdas kreatif. Kemudian ada juga safari Ramadan. Nah, ini ditampilkan oleh siswa-siswa, ada yang tari saman. Kemudian ada juga yang menunjukkan seni bela dirinya, pencak silat. Nah, kemudian di sini juga pertunjukan bela diri yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Kabupaten Cilacap, karena ini kerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Kabupaten Cilacap ya. Dan adanya pemberian trofi ini membuat siswa lebih semangat. Nah, dengan acara Ramadan menjadi lebih bermakna. Hal ini dilaksanakan sebelum masa pandemi COVID-19 tentunya. Tentunya dengan adanya permainan musik seperti ini, aset-aset yang dimiliki oleh sekolah itu digunakan dengan baik. Siswa-siswa pasti akan lebih semangat. Di sini juga karpet yang digunakan ini adalah yang dimiliki oleh siswa SMP Negeri 2 Karangpucung yang biasanya digunakan untuk pelatihan pencak silat. Hal ini tentunya dukungan dari sekolah ini sangat bagus untuk pengembangan sekolah. Ini ada hadroh, ada nyanyi juga gitu ya. Tidak hanya di sekolah saja, tetapi juga di lingkungan masyarakat, kecamatan, lingkungan sekitar, bahkan berkolaborasi dengan para penyanyi. Tidak hanya guru saja, tapi juga berkolaborasi dengan siswa. Hal ini tentunya bisa berkolaborasi dengan guru lain di sekolah lain, dengan siswa di sekolah lain juga. Asosiasi komite dan wali murid. Seorang komite maupun wali murid ini sangat penting. Contohnya misalnya pembelajaran jarak jauh. Asosiasi Karang Taruna juga penting nih di desa-desa, bisa mengadakan acara lomba sepak bola. Kami mengikuti perlombaan sepak bola tersebut, berpartisipasi. Kemudian ada juga aset yang ketiga, yaitu aset fisik.
Memanfaatkan fasilitas sebaik mungkin, terutama untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. Bangunan sekolah dan sarpras ini sangat mendukung proses pembelajaran. Ini adalah kondisi sekolah kami, yaitu di SMP Negeri 2 Karangpucung. Nah, ini ya masih kondisi sekolah seperti ini. Kita langsung masuk ke gerbang ya. Ini aset yang dimiliki oleh SMP 2 berupa koperasi. Di sini koperasi siswa ya namanya ya Pak ya. Betul. Nama koperasinya apa Pak? Koperasi Tunas. Oh, koperasi Tunas ini siswa. Ini biasanya kalau sebelum masa pandemi itu dulu biasanya ini ramai. Ini kondisi koperasi, ada kulkas juga di sini. Ini adalah aset kondisi musola yang ada di SMP Negeri 2 Karangpucung. Terlihat bersih, nyaman. Sebelum pandemi biasanya musola ini sangat ramai sekali, namun semenjak adanya pandemi ada batasan-batasan untuk sholat seperti ini. Ya, kondisi sangat aman, nyaman, asri untuk anak-anak belajar di SMP Negeri 2 Karangpucung ini. Nah, di sini kita masuk ke ruang tengah untuk tempat upacara. Nah, ini adalah lapangan upacara, lapangan utama upacara bendera. Biasanya sebelum Covid itu biasanya di sini ramai sekali. Gedung-gedungnya juga berwarna dan sangat indah dipandang mata untuk pembelajaran. Insya Allah ini menunjang bahwa anak belajar itu nyaman, aman dan nyaman. Kita juga punya lab komputer. Kebetulan ini sudah tertata rapih seperti ini. Ini adalah ruang UKS. Di sini tempatnya. Ada juga ruang dapur, kemudian ada ruang gudang pramuka, ada ruang pramuka. Nah, sebelah sana juga ada ruang komite, ruang kesenian, banyak sekali ya, ada ruang-ruang di atas sana. Setelah aset yang dimiliki berupa lapangan, tadi di depan juga ada lapangan takraw juga ya. Kemudian ini lapangan bisa untuk voli, bisa untuk basket, bisa untuk futsal. Kemudian itu ada panggung. Nah, di sana panggung ini bisa untuk pentas seni maupun pertemuan-pertemuan juga saat sebelum pandemi biasanya dilaksanakan di sini. Kita akan coba ke aset kelas, aset ruangan-ruangan juga. Di sini sudah lama sekali tidak digunakan. Nah, di sini biasanya siswa kelas 9 berada di sini di depan. Kemudian kelas 8 berada di sebelah sana juga ada. Nah, ke belakang juga ini banyak sekali ya. Nah, ini adalah ruangan. Kebetulan ini ada pengawasan. Ini juga dulunya ruang kelas ini. Ruang kelasnya itu sangat nyaman sekali untuk pembelajaran. Jadi siswa dengan warna-warni seperti ini suka sekali. Banyak sekali di sebelah sana juga ada ruang kelas ya. Ke belakang ke sana juga banyak sekali ruang kelas. Nah, ke sana ya. Ini posisinya di depan itu sebuah taman, ini dibuat taman. Nah, ini adalah kondisi aset yang dimiliki oleh SMP kami. Ada ruang kelas banyak sekali. Kemudian ada juga kantin. Sini ada juga ruang kantin, sehingga anak-anak ini bisa
membeli makanan di area sekolah. Nah, ini agar kesehatannya tentunya terjamin ya, terpantau juga. Ini adalah sebuah tempat untuk peminjaman buku ya, perpustakaan. Tentunya buku-bukunya cukup lengkap. Di sini udah contoh sebuah kamar mandi. Ada parkiran yang cukup luas juga untuk mobil dan motor, ada parkiran sendiri. Ini ada perlengkapan musik, kami beri nama Espero Band. Espero itu SP Negeri Loro gitu ya. Ada juga perlengkapan lab yang lengkap untuk pembelajaran, terutama penunjang pembelajaran semangat anak. Dan kami juga berencana untuk membuat lab lebih bagus lagi. Ini adalah rencana bangunan ke depannya. Semoga saja rencana ini terwujud dengan baik dan membuat siswa lebih semangat untuk belajar. Gedung-gedung ini rencananya adalah sebuah gambaran yang akan dibuat seperti gedung untuk laboratorium. 4. Aset lingkungan. Memanfaatkan potensi yang ada yang memungkinkan bernilai ekonomis, bangunan sekolah dan sarpras misalnya. Nah, di sini lingkungan SMP Negeri 2 Karangpucung ini lingkungan yang sangat strategis, dekat dengan perkebunan, kemudian dekat dengan sawah, dekat dengan tempat wisata, dekat dengan pasar juga, dekat dengan kecamatan, dekat dengan kantor polisi, dekat dengan koramil, dekat dengan tempat fotokopi. Dan ini tentunya suatu yang menunjang pembelajaran tentunya ya, menjadi belajar yang aman. Kemudian tempat fotokopi yang dekat itu juga tentunya membuat sekolah ini menurut saya tempat yang sangat strategis untuk pembelajaran di dekat kebun, pembelajaran untuk jelajah alam misalnya di dekat dekat pohon-pohon pinus misalnya, yang tempat yang asri, membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Ini juga ada daerah-daerah yang area-area yang dekat perkotaan juga dekat, jadi tidak sulit untuk membeli atau belanja peralatan-peralatan seperti peralatan sekolah dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga dekat dengan kantor kecamatan, dekat dengan pasar, dekat dengan SMP 1, kemudian SMK Darussalam juga, Ahmadiyah nih. Di sini dekat dengan sekolah-sekolah lainnya juga gitu. Nah, tentunya hal ini sangat menunjang pengembangan sebuah sekolah karena sekolah tersebut berada di tempat yang strategis. Tidak terlalu ramai, tetapi juga untuk mendekati sebuah pasar itu tidak terlalu jauh. Untuk mendekati kecamatan tidak terlalu jauh. Tempat wisata juga tidak terlalu jauh gitu. Jadi kalau menurut saya dari sisi lingkungan ini sangat mendukung, karena untuk pembelajaran, peningkatan sebuah pembelajaran itu lingkungan juga sangat berpengaruh. Tentunya akses jalan yang mudah itu juga tentunya sangat dibutuhkan. Untuk sinyal-sinyal juga ada yang baik, ada juga yang kurang baik gitu. Tentunya ini tidak semuanya tidak baik, tetapi juga yang baik juga banyak di sini. Sebetulnya untuk sinyal-sinyal, walaupun di daerah pedesaan ataupun dekat sawah, itu depannya itu adalah sawah-sawah itu ya, perkebunan, yang membuat sekolah ini diberi nama mewah gitu ya, mepet sawah, berseberangan dengan sawah gitu. Belakangnya kebun, hutan-hutan gitu. Hal ini tentunya untuk melaksanakan sebuah pembelajaran ini sangat nyaman, karena sekolah ini tidak terlalu bising oleh kendaraan dan dipandang sekolah yang asri, sejuk, udaranya tidak terlalu panas walaupun siang karena banyak pohonan-pohonan, dan akses ke jalan raya juga tidak terlalu jauh, akses ke pasar, akses ke SMP-SMP lain juga. Kemudian yang kelima adalah aset finansial. Memanfaatkan sumber dana yang ada untuk pembiayaan kegiatan di sekolah tentunya. Untuk finansial, misalnya seperti dana BOS gitu ya, bantuan operasional sekolah. Nah, hal ini tentunya BOS ini bisa digunakan untuk pengembangan sebuah sekolah. Kemudian ada koperasi siswa juga sangat menunjang. Ada kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan siswa tentunya.
dari BOS itu juga bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Kemudian ada sumbangan orang tua. Sumbangan orang tua tidak hanya berupa materi saja, bisa juga tenaga dan pikiran. Ada juga aset lainnya, yaitu yang keenam adalah aset politik. Memiliki hubungan luas dengan lingkungan untuk kemajuan sekolah. Hubungan yang luas ini sangat diperlukan, misalkan dengan kecamatan, hubungan yang baik dengan kecamatan. Nah, ini adalah kantor kecamatan, tidak terlalu jauh dari SMP Negeri 2 Karangpucung. Kemudian ada juga kelurahan. Ini juga kelurahan hanya beberapa ratus meter saja dari SMP 2 Karangpucung, dan kami jalin hubungan yang baik dengan pihak-pihak kelurahan. Kemudian dengan Koramil biasanya sangat mendukung kegiatan-kegiatan di sekolah dengan adanya sehingga menjadi sekolah yang aman dan nyaman. Kemudian ada PLN juga di sini. Sangat dekat gitu. Kemudian ada juga yang menunjang itu, contohnya ada Polsek juga, sama untuk keamanan dan kenyamanan tentunya. Surat izin melaksanakan kegiatan juga sangat diperlukan dari Polsek ini. Kemudian Puskesmas tentunya untuk kesehatan. Ini juga dekat dengan area SMP Negeri 2 Karangpucung, sehingga bisa untuk melaksanakan kolaborasi tentunya. Dari pihak Telkom, internet ini juga sangat penting. Wifi di SMP Negeri 2 Karangpucung sekarang bisa mencapai 50 Mbps, jadi sangat cukup. Yang ketujuh adalah aset agama dan budaya. Pemberian bantuan, misalnya saling berempati, perhatian, kemudian kasih sayang, toleransi umat beragama, ini sangat penting sekali. Kemudian budaya bahasa, budaya masyarakat sekitar. Budaya bahasa dan budaya masyarakat sekitar, misalnya bahasa Ngapak yang ada di Cilacap, ini juga bahasa yang sering digunakan sehingga menjadi budaya bahasa Ngapak. Variasi formasi baris berbaris tentunya ini juga merupakan ciri khas kami. Kami juga memiliki keunikan di bidang, tidak hanya di bidang silat, nyanyi, tetapi juga memiliki keunikan di baris berbaris pramuka maupun tata upacara bendera. Berikut contoh video variasi formasi baris berbaris. Kami adalah anak negeri, putri tegap dari kami jiwa musik untuk meraih disiplin, berani setia. Kami SMP Negeri 2 pasti jaya. Formasi untuk negeri siap. Indonesia menangis rasa, tapi dengan hebatnya perusahaan korupsi. Indonesia siap. Lagu kita melihat seperti elemen bangsa. Indonesia ku kita melihat kawan, mari bersatu ambil kanan sebagai pemuda. Rakyat butuh kita, Indonesia. Negeri 2 jaya. Semoga penyampaian ataupun presentasi pada hari ini bermanfaat dan video ini tentunya bermanfaat. Dan saya juga memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang ataupun yang kata-kata yang salah. Sekali lagi kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.